purpose deh, goals aja deh gitu. Goals deh, what is it that you want to do gitu, or that you want to achieve misalnya. Kalau goals kan achieve kita bicaranya kan. Dan kalau gue tanya kayak gitu, pasti banyak orang yang saya ingin bahagia, saya ingin sehat, saya ingin kayak jawaban orang-orang yang nggak tahu mereka mau apa. You help people discover their purpose, right? And I don't know what age group your typical audience is, but I would assume maybe like middle age, right? At a stage in life where usually they already have yang paling banyak 20 sampai 40 yang paling banyak. Okay. Dan itu aja udah luas range sebenarnya. 20 udah luas, cuman mungkin ada hampir sekitar 15% lebih mungkin ya yang di atas 50. Beberapa bahkan ada maybe less than 5%, tapi ada beberapa yang early 70s ada. Oh wow. Yeah. Do you find that people yang mungkin lebih tua ya, and you help them discover their purpose finally, right? Do you find that mereka lebih hesitate untuk jalani karena they already have built up, their, I don't know what it might be, their business or something. They don't want to leave it to try something new. I think earlier we talked about how uncertainty is important, that it is a human need, and people who are old and live their life by the book, and they do want to kind of try something new and are willing to give up everything they've built. But do you think that there is a trend for if you discover your purpose later in life, you're a little bit more hesitant to move forward with it? Age plays a role, yes. Tapi juga your situation at that age plays, I think, an even bigger role. Gitu. Misalnya begini, ada yang umurnya sama, misalnya 67 gitu, ya. Tapi nggak semua yang 60 tahun itu financially mapan juga kan. Gitu. Sure. Jadi yang lebih mapan, yang financial lebih free, mungkin akan lebih willing atau mungkin lebih fleksibel untuk try new things misalnya, ya. Meskipun financial bukan salah satunya faktor, cuman let's use that as an example. Dibandingkan yang secara personal dia masih belum betul-betul bisa memenuhi kebutuhan keluarganya secara finansial misalnya. So ada urgensi kayak tadi gue bilang yang wajib diutamakan kan gitu. Tapi kalau kita isolate faktor-faktor seperti itu misalnya dalam kondisi yang sama ya memang biasanya mereka yang di umur lebih senior itu yang jadi klien gue itu datang bukan tahu-tahu ujuk-ujuk datang ke gue gitu. Tapi biasanya ngelihat gue share mengenai hal ini di suatu tempat, terus itu membuat mereka berpikir, and then they contact me gitu. Jadi bukan karena gini, what I share about life purpose itu berbeda dengan apa yang banyak orang sampaikan gitu. Dan again, I'm very much aware of this because I've been in this field for a long time juga, quite a long time lah gitu ya. Yeah. Jadi gue ngomong ini sekali lagi bukan dalam konteks sok atau apa gitu. Ya, gue di dalam I know this field gitu. Even at the same time I know I still have so much to learn, of course, definitely. Tapi gue juga tahu bahwa gue ini punya expertise di bidang ini, gitu ya. Seperti halnya ada orang lain yang punya expertise di bidang mereka dan gue nggak punya expertise di bidang itu kan gitu. Right. Nah, dan gue punya expertise di bidang ini dan gue pun terus belajar. Nah, dari proses ini tuh gue melihat bahwa ternyata gue sampaikan ini berbeda sama banyak orang gitu. I read many books, I've met so many people who's also in a similar field lah, kalau nggak the same field. Yeah. Dan ketika soal life purpose banyak yang beda pendapat sama saya, banyak sekali.
Jadi yang paling mendasar sebetulnya perbedaan pendapat itu biasanya yang membuat berbeda itu adalah basic in the very core foundationnya tentang apa itu life purpose. Itu karena kalau pemahaman mengenai dasar fieldnya itu udah berbeda gitu kan. Misalnya gini, matematika gitu fieldnya. Okay? Nah, semua orang sepertinya punya pemahaman yang sama, ilmu matematika itu apa kan gitu kan. Ya. Sedangkan life purpose, kalau antara si A dan si B punya pemahaman yang berbeda dengan apa itu life purpose, ya pasti turunannya beda semua apa yang dijelaskan gitu. Iya. Jadi perbedaannya itu sebetulnya kalau gue perhatikan lebih pada pemahaman mengenai konsep dasar itu sendiri yang berbeda. Nah, kayak banyak yang masih melihat life purpose itu sebagai sebuah tadi life goals, pencapaian gitu. Sedangkan gue dengan tegas bilang two different things gitu. Kayak gue tujuan hidup itu gue selalu bilang tujuan hidup itu bukan dicapai tapi dijalani. Ya. Itu two very different things gitu. Kayak yang dicapai itu kan goals, target tadi, target pencapaian dan seterusnya. Sangat penting goals, bukan nggak penting, sangat penting. Tapi jangan disalahartikan seperti seakan sama dengan life purpose. Kayak contohnya gini, tadi tujuan hidup gue mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu yang gue jalani, bukan gue capai. Yeah, and you can control that, right? It's not like a result. Jalani hari demi hari dan itu continuous, kan? Berkesinambungan begitu. Sedangkan goals itu ada end-nya, apa setahun, 20 tahun, 50 tahun, 13 tahun, whatever gitu. Nah, kayak kalau nggak salah gue share juga di TEDx ini. Jadi kayak misalnya gue membuat target nih tahun ini, misalnya, gue membuat target ada misalnya 10.000 orang gitu misalnya ya, yang bisa kita bantu permudah untuk menemukan dan menjalani hidup mereka. That's my target, 10,000 people, so one of my targets. Di akhir tahun, gue evaluasi dong, tercapai atau tidak target tersebut kan? Tercapai atau tidaknya target tersebut kan mengukur seberapa baik tahun ini gue menjalani tujuan gue. Tapi angka 10.000 itu sendiri kan not my purpose, it's just a goal, target. Then I'll make a bigger target dan seterusnya kan. Nah, banyak orang yang memahami tujuan hidup sebagai pencapaian. Dan ini sebetulnya yang klien yang di atas 50 tahun ke atas biasanya tuh ini nih di sini yang paling kena buat mereka pada umumnya, meskipun nggak sama, tapi a lot of that. Mereka membuat target pencapaian yang jangka panjang, yang bagus-bagus, nothing wrong dengan nggak ada jelek targetnya gitu. Gue ingin membuatkan rumah untuk orang tua gue di daerah sini. Gue ingin pergi ke sekian negara. Gue ingin punya uang sekian. Gue ingin punya mobil ini. Semua bagus, nggak ada jelek. Tapi ketika itu lu define sebagai tujuan hidup, and then you put a lot of effort to achieve that, and a lot of time. Jadi lu berhasil mencapainya, lu seneng kan? Habis itu ya lagi. Iya, what happens after? Okay. Nah, jadi yang gue lakukan ini juga bisa dibilang membantu orang atau mempermudah orang agar proses mereka menemukan life purpose itu bisa lebih efisien. So they don't have to go through so many mistakes. Karena itu gue ingat ada satu yang bilang, salah satu klien, ya ini kalau gue tahu ini 40 tahun yang lalu, ini this change the whole game gitu. Because I've been thinking dengan perspektif sebagai goals gitu, purpose itu lah. Iya. And most of us, ya. Jadi artinya itu kan menghemat waktu gitu. Kalau seandainya dia tahu lebih awal gitu. Tapi it's not about regrets lah, kita mengulang. Tapi my point is itu. Jadi itu kan berbeda sekali secara fundamental pemahaman mengenai life purpose ya kan. Jadi makanya orang yang berbeda pendapat dengan gue juga sangat banyak. Dan and I respect them all of course, and I learn a lot from them juga tentunya. Ada lagi yang bilang the purpose of life is to be aware. This is from someone that I very much admire by the way. Tapi karena ini sedang membicarakan perbedaan pendapat, jadi gue nggak perlu.
I learned so much from this person. Jadi dia bilang the purpose of life is to be aware, is to be mindful. Menurut gue enggak gitu. Jadi the purpose of life itu kalau mindful, to be mindful tuh being mindful tuh akan membantu lo untuk bisa lebih efektif menjalani purpose lo. Sama seperti happiness tadi. Jadi happiness itu bukan tujuan. Happiness itu bahkan buku gue itu kan orang kalau buku gue lebih dengan kata terakhir yang hidup mau ngapain. Judul itu hidup mau ngapain. Tapi sebetulnya judul lengkapnya itu adalah karena bahagia bukan tujuan, terus hidup mau ngapain. Itu judul lengkapnya seperti itu. Dan kata depannya gue menggunakan karena bahagia bukan tujuan. Penerbit gue itu mempertanyakan kenapa kok menggunakan kata karena, bukannya kalau bahagia bukan tujuan, terus hidup mau ngapain? Enggak, gue bilang bukan kalau yang gue pilih. Kalau gue menggunakan kata kalau, maka itu optional. Kalau bahagia bukan tujuan, artinya mungkin juga bahagia tujuan kan gitu. Tapi gue menggunakan kata karena, because gue mau menekankan bahwa memang itu bukan tujuan. Kenapa bahagia bukan tujuan? Karena bukan tujuan hidup ini maksudnya ya. Gue bicara tujuan hidup maksudnya. Karena tujuan diciptakan sesuatu tidak pernah untuk si ciptaan itu sendiri. Kayak tadi ini kacamata, tujuan utama menciptakan kacamata bukan untuk memberikan manfaat kepada si kacamata kan gitu kan. Ada penggunanya, tujuan utama menciptakan tadi asing tadi gue bilang semuanya lah gitu. Termasuk Ali, tujuan utama diciptakan bukan untuk memberikan manfaat kepada si Ali tapi pada diapain. Sedangkan happiness itu fokusnya ke kita, diri kita kan. Way-nya yang happy kan. Makanya tuh lo menempatkan tujuannya jadi bukan for others, tapi for yourself. So that's not right menurut gue. However, bukan berarti kita terus nggak boleh. Jadi happiness gue nggak penting ya, bukan gitu, penting banget. Tapi yang gue tekankan adalah jangan itu disalahpahami sebagai life purpose itu aja. Nah, lu kan kalau bekerja, ketika lu sedang senang, lagi senang semangat dibandingin saat lu lagi bete, lagi sedih, akan lebih produktif mana? Saat lu lagi senang, lagi semangat, of course kan? Ya. Nah, artinya lu dalam kondisi yang baik, gitu. Kondisi baik itu physical, tapi juga emosional kan juga penting kondisi emosional. Handphone juga, dia akan menjalankan purpose dengan baik kalau handphone itu dalam kondisi baik. Ketika lo happy itu dalam kondisi baik. Jadi kita perlu melatih, merawat, dan menjaga kebahagiaan kita agar kita dapat lebih efektif menjalani tujuan kita. Gitu. Right. Begitu juga mindfulness, itu gue melihatnya seperti itu. Dengan kita belajar agar lebih mindful, itu akan membantu kita untuk lebih efektif dalam menjalani tujuan kita. Tapi being mindful itu sendiri, it's not the purpose from my perspective. Karena kalau tujuan adalah to be mindful, to be aware, maka tujuan itu kembali ke diri sendiri, bukan for the service of others.